Terima kasih pemimpin Puja Bakti, para pengurus Dayaka yang sangat saya hormati, para ibu, bapak, sahabat-sahabat sedama yang tentu sangat saya hormati. Jika suara saya terdengar dengan jelas, mohon bantu diketik jelas begitu, atau raise hand. Sudah jelas, Romo? Sudah jelas ya? Ya. Ya, baik. Kita merangkapkan kedua tangan kita untuk menghormati guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Segala yang terbentuk tidak kekal adanya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sedama, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita semua berkumpul di sini dengan tujuan untuk melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Untuk itulah para ibu, bapak, sahabat-sahabat sedama, dari manapun kita join Zoom ini, ada yang live melalui Facebook, Instagram juga. Yang paling penting, mari kita membawa pikiran di sini dan saat ini. Abaikan hal-hal yang sudah lampau, abaikan hal-hal yang akan datang. Saat ini kita sedang melakukan puja bakti, saat ini kita sedang mendengarkan ceramah, berdiskusi dhamma. Ini yang menjadi penting bagi kita untuk malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itulah para ibu, bapak, sahabat-sahabat sedama, menjadi penting kita membawa pikiran di sini dan saat ini, sekarang. Sehingga ketenangan, kedamaian, pikiran-pikiran harmoni bisa muncul sekarang dan saat ini. Dijelaskan di dalam Dhamma, siapapun yang melatih pikiran, mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, hidupnya akan bahagia. Sekarang, saat ini, dan juga yang akan datang. Untuk itulah menjadi penting kita membawa pikiran di sini dan saat ini. Pada malam hari ini, Ibu Bapak para hadirin, saya ingin menyampaikan Dhamma dengan topik melindungi pikiran di era perubahan. Melindungi pikiran di era perubahan. Menjadi penting bagi kita semua untuk selalu menjaga pikiran dalam perubahan-perubahan seperti apapun. Untuk apa? Untuk kebahagiaan diri kita, juga orang-orang di sekeliling kita. Era perubahan saat sekarang ini ada dua momentum yang sangat berat semestinya yang kita hadapi sebagai upasaka-upasika atau perumah tangga, karena hal ini pasti akan mengguncang kita mempunyai kehidupan. Memang perubahan ini setiap saat selalu berubah, kehidupan kita selalu berubah. Tapi ada dua hal yang sangat menonjol di era perubahan sekarang ini. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Ini perubahan yang sangat ekstrim, yang membuat kita harus berpikir keras. Yang kedua
adalah era industri 4.0 yang semestinya era industri 4.0 ini sudah lama. Tetapi banyak di antara kita yang belum begitu sadar dan kewalahan ngadepin perubahan ini. Sudah dihadapkan dengan pandemi, kita yang mempunyai bisnis harus berpikir keras, disuruh tutup oleh pemerintah, kerja dari rumah, pusing. Ini tekanan yang luar biasa. Omset banyak yang menurun secara umum ya. Semoga kita semua umat Buddha bisa survive lah, meskipun secara umum kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit ini. Ditambah lagi era industri 4.0 ini yang memang perubahannya sangat terasa, di mana internet menjadi menonjol, sangat dikembangkan ya, di industri sekarang ini. Kemudian artificial intelligence, kecerdasan buatan ini juga dikembangkan terus. Semua profesi, semua divisi harus berpikir cepat, berpikir keras, karena adanya pengembangan dari artificial intelligence ini. Banyak divisi-divisi tertentu yang diganti oleh robot, sehingga yang kita tidak cepat berpikir, tidak kreatif, inovasi, kita sangat tertekan. Dua perubahan yang menonjol di era sekarang ini sangat mengganggu pikiran kita, Ibu Bapak, sangat mengganggu. Untuk itulah pikiran perlu dilindungi dari tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di dalam maupun di luar ini. Bagaimana cara melindungi pikiran kita? Satu hal yang sangat penting yang diajarkan oleh yang tercerahkan Guru Agung kita adalah dengan melatih diri, mempraktekkan meditasi. Meditasi, Ibu Bapak para hadirin. Meditasi sangat membantu, sangat menolong untuk membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Tentu pada saat kita membuka mata, kita harus beraktivitas sehari-hari, datang ke kantor, datang ke toko, atau ke tempat kita bekerja. Kita harus dihadapkan dengan berbagai macam persoalan lagi. Dan ya kita terus berlatih meditasi. Hal ini menjadi penting, bisa mengurangi tekanan stres yang menghantam bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita. Mengapa meditasi bisa menjadi penolong atau pelindung pikiran, dan bagaimana cara kita berlatih meditasi yang tepat supaya kita bisa tertolong untuk menghadapi perubahan-perubahan hidup saat sekarang ini. Saya ingin memberikan pengantar singkat, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Perihal begitu pentingnya, Ibu Bapak para hadirin, meditasi yang dilatih dengan sungguh-sungguh, dengan tepat, mampu menjaga, melindungi pikiran kita. Pada saat kita harus menjalani aktivitas, sumber dari segala sesuatu adalah dari pikiran kita, Sumber bermacam-macam masalah dari pikiran kita. Sumber dari kesuksesan besar itu juga dari pikiran kita. Untuk itu menjadi penting kita menjaga, melindungi pikiran kita dengan benar. Pada saat kehidupan sehari-hari, sebagai upasaka-upasika, sebagai perumah tangga, sebagai pemuda yang sedang kuliah, dan lain sebagainya, hal-hal yang kita harus hadapi di luar tidak semuanya sesuai dengan harapan. Tidak semuanya sesuai dengan harapan. Hal-hal buruk terkadang datang kepada kita.
hal-hal baik terkadang juga datang kepada kita. Pada saat hal-hal buruk datang, kita gelisah, membenci, menolak, tidak suka. Pada saat hal-hal baik, harapan-harapan kita tercapai, kita mengingini terus ya, menginginkan terus, ingin terus-menerus yang enak-enak itu datang pada kehidupan kita. Bukankah ini kemelekatan? Menolak yang tidak enak, bukankah ini kebencian? Kebencian, keserakahan itulah yang tanpa kita sadari, yang terus bermunculan di dalam pikiran kita. Dan kalau kita lengah, artinya terseret dengan kebiasaan-kebiasaan lama ini, terseret dengan kebencian, terseret dengan keserakahan, pikiran kita itu begitu semrawutnya. Dan inilah yang menciptakan kehidupan yang akan datang. Inilah yang menciptakan kehidupan kita, baik, buruk yang akan datang itu dari pikiran kita. Ketika hal-hal buruk ini kita bangkitkan, hal-hal pikiran-pikiran buruk kita bangkitkan, kebencian, keserakahan, dan turunannya, itu nanti akan membentuk kehidupan yang menyengsarakan kita, yang menyulitkan kita di kehidupan sekarang ini maupun setelah kematian. Kalau hal-hal baik yang kita munculkan, ini akan menolong kita untuk bisa hidup bahagia, terlahir di alam yang lebih bahagia, di alam dewa, Brahma, dan bahkan suci. Berbicara suci, terbebas dari penderitaan sepenuhnya, ini baik, tetapi ini sangat dalam, ini sangat tinggi. Menjadi hal yang penting kita membicarakan hal-hal yang mungkin yang lebih pas dalam kehidupan keseharian. Inilah yang mungkin ya saya ingin sharing sedikit. Pada saat kita membangkitkan pikiran Ibu Bapak, ini kalau kita tidak terkendali, yang muncul adalah tekanan, stres, kegelisahan. Apa hubungannya dengan meditasi? Meditasi yang kita latih, kita praktekkan ini adalah mampu menenangkan pikiran, melepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di dalam diri kita, melepaskan kotoran-kotoran batin yang terus kita munculkan dalam keseharian. Sehari-hari kita bangkitkan sangkara-sangkara baru, kita duduk, kita lepaskan. Ini hal yang sangat biasa. Ada hal yang penting yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami dalam melatih diri mempraktekkan mindfulness atau meditasi. Untuk melindungi pikiran kita di era perubahan ini. Yaitu dengan setiap saat sadar. Setiap saat sadar. Mungkin kita semua di sini, para ibu, bapak, para hadirin, sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata setiap saat sadar. Sudah biasa kita dengarkan. Tapi apakah kita mempraktekannya? Ini yang menjadi penting untuk kita evaluasi lagi. Menjadi penting untuk kita mengerti bahwa era sekarang ini tidak sedikit orang-orang di dunia ini yang melatih meditasi. Tidak sedikit. Saya saja mengajar meditasi setiap Jumat misalnya. Tidak kurang dari 100 umat dari dalam dan luar negeri. Juga para guru-guru di luar, para biku dan lain-lain. Saya melihat meditasi ini gerakan yang sangat baik, yang saat ini digemari, bahkan sahabat-sahabat kita yang non-Buddhis banyak yang melatih diri mempraktekkan meditasi ini. Banyak sekali para umat yang
chatting-chatting sama saya, dari meditasi itu mendapat ketenangan, pikirannya lebih tenang, hidupnya lebih damai, bahagia, banyak sekali. Dan hal ini memang bukan hal yang baru. 2600 tahun yang lalu, Guru Agung kita Sang Buddha sudah mengalaminya, sudah merasakannya. Betapa pentingnya meditasi itu, betapa bermanfaatnya meditasi itu. Dan meditasi bukan hanya sekedar dipraktekkan dengan hanya duduk memejamkan mata saja. Ini adalah salah satu cara untuk kita melatih meditasi. Tetapi ada cara-cara yang lain, yaitu dengan sadar setiap saat. Pada saat kita mampu melatih kesadaran kita, maka hidup kita tidak dikontrol oleh kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita mampu mengendalikan pikiran kita. Bahagia dan menderita ada di pikiran kita. Kita mau menderita, kita mau bahagia, tergantung bagaimana kita melatih pikiran kita, mengendalikan pikiran kita. Tetapi ketika kita tidak mempunyai keawasan, ketika kita tidak mempunyai perhatian yang penuh terhadap pikiran ini, maka kita akan dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kebiasaan yang selalu bereaksi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kebiasaan yang selalu bereaksi dengan hal-hal yang menyenangkan. Menemukan kebahagiaan, kesenangan indriawi, begitu sangat melekatinya. Ketika mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan, begitu sangat membencinya. Inilah kebiasaan-kebiasaan lama yang membelenggu kita, yang sebenarnya ini juga menjatuhkan kita sendiri, Ibu Bapak. Untuk itulah pada saat kita mampu menyadari apa yang kita lakukan, kita mampu mengarahkan pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, dan kita lebih tenang. Kita lebih tenang, lebih damai. Sukses juga lebih cepat kita raih. Dan tentu lebih aman. Misalnya, pada saat kita membawa mobil, nyetir gitu. Kalau pikiran kita itu nanti ingat di kantor, ingat di rumah, ingat di tempat-tempat lain, bukankah ini sangat berbahaya? Nabrak orang atau nabrak kendaraan di depannya. Inilah tidak ada kesadaran, tidak sadar saat ini, tidak sadar saat ini. Inilah yang biasanya kita lakukan. Pada saat nanti kita sebagai orang yang sedang bekerja di kantor, sedang ngitung duit misalnya, bagian akuntansi atau bagian finance lagi ngitung duit, pikiran kita ingatnya yang lalu-lalu atau rencana-rencana yang akan datang, salah ngitung duitnya ini. Ini bisa beresiko buruk. Inilah kalau kita tidak hidup dalam kesadaran. Pada saat kita berjalan, sedang berjalan, seringkali kita berjalan, pikiran kita lagi nyuci di rumah misalnya. Nanti kaki kita kebentur batu, sakit, ya, bisa lecet, bisa jatuh karena kebentur batu. Kenapa? Karena tidak ada kewaspadaan kesadaran. Pada saat kita harus mikir, ya kita mikir, berpikir, merancang strategi, merancang goal, merancang target, rapat. Ya kita rapat, kita mikir, tetapi pada saat selesai kita eksekusi, action, bertindak penuh dengan kesadaran. Kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, kita bisa melindungi pikiran dari kegelisahan. Apalagi di era industri 4.0 saat sekarang ini, di mana kita dituntut untuk lebih kreatif, inovasi. Kalau kita nggak kreatif, nggak inovasi, diganti robot. Diganti robot. Susah hidup kita. Harus inovasi, harus kreatif. Dan kita juga harus menggunakan internet dengan tujuan yang baik. Seperti malam hari ini. Puja Bakti, dulu kalau saya ceramah, saya harus
keliling ke wihara-wihara. Saat ini saya bisa dari rumah. Ya, inilah internet, inilah kemajuan teknologi. Bapak Ibu bisa mengikuti puja bakti dari rumah masing-masing. Ini kemajuan teknologi yang harus kita ikuti, Tetapi hal seperti ini, ya, jadi perubahan yang begitu cepat, yang begitu ekstrim ini, pandemi dituntut kita untuk kreatif inovasi, industri 4.0 dituntut kita kreatif dan inovasi. Tantangannya adalah kita stres nanti kalau kita nggak kuat. Ya, supaya nggak stres, bagaimana? Meditasi. Penuh kesadaran. Full mindfulness. Pada saat malam, hari, pagi hari sebelum beraktivitas, usahakan duduk. Meditasi, memejamkan mata. Mengambil objek, bisa napanasati, napas masuk, napas keluar, napas alami. Napas masuk, napas keluar, napas alami. Atau mengamati batin dan jasmani, perasaan-perasaan di tubuh. Atau semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia, diulang-ulang terus. Seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya tenang. Kalau kita mampu mengamati perasaan-perasaan di tubuh, mengamati batin dan jasmani, ini vipassana. Penting. Untuk apa? Untuk kita melepaskan ketegangan, melepaskan negativitas, seperti itu. Karma itu adalah niat. Sehari-hari kita selalu menciptakan niat baru. Atau yang lebih halus itu sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Setiap hari kita memunculkan pikiran-pikiran baru terus-menerus. Dan pikiran ini banyak buruknya dan tanpa kita sadari. Nah, ini akan masuk ke dalaman diri kita. Masuk ke dalam batin kita. Menjadi sampah di dalam diri kita. Pikiran-pikiran buruk itu. Seperti halnya rumah yang tiap hari itu jendelanya dibuka, pintunya dibuka, nanti sampah-sampah itu pada masuk itu, debu, sampah, dedaunan dan lain pada masuk ke rumah semua. Kalau sampah masuk terus, nggak pernah dibersihkan, apa jadinya itu rumah? Begitu banyak sampah. Demikian juga, Ibu Bapak para hadirin. Batin dan jasmani kita ini, setiap hari 6 landasan indria ini kontak dengan objeknya masing-masing. Nanti telinga kontak dengan suara, mata kontak dengan penglihatan, pikiran kontak dengan objeknya masing-masing, dan lain-lain. 6 landasan indria yang kontak dengan objeknya masing-masing ini akan menimbulkan sangkara-sangkara baru, karma-karma baru ke dalam diri kita. Yang buruk, yang baik, semua masuk ke dalam diri kita. Bisa kita bayangkan kalau tidak dibersihkan, begitu kotornya diri kita ini, penuh dengan sampah. Inilah yang akan menciptakan masa-masa depan kita itu. Masa depan kita itu diciptakan oleh apa? Diciptakan oleh sangkara-sangkara baru, diciptakan oleh karma-karma baru itu. Untuk itulah, supaya hal-hal buruk yang bermunculan yang tanpa kita sadari itu bisa lepas gitu, bisa dihapus gitu. Harus melatih diri mempraktikkan meditasi. Melatih diri mempraktikkan meditasi, duduk mengamati perasaan-perasaan yang muncul. Perasaan ini bisa kita gunakan untuk melepaskan negativitas, juga bisa mengembangkan penderitaan untuk diri kita. Contoh misalnya ketika kita duduk meditasi lama begitu, nanti kakinya sakit, pegel, kesemutan, rasa sakit, ada rasa sakit, perasaan yang tidak menyenangkan, rasa sakit. Rasa sakit kalau kita mengerti Dhamma dengan baik, mengerti meditasi dengan baik sesuai dengan Dhamma, rasa sakit ini akan kita gunakan untuk melepaskan kotoran-kotoran batin, melepaskan kebencian,
Bagaimana caranya? Dengan tenang seimbang, memahami anicca, dukkha, anatta. Rasa sakit ini adalah anicca, selalu berubah. Tenang, tidak ada sangkara-sangkara baru. Tidak ada bentuk-bentuk pikiran baru. Kita hanya mengetahui ada rasa sakit, hanya mengamati ada rasa sakit, tanpa kebencian, tanpa kebencian. Dengan kita hanya mengetahui ini, kita bisa melepaskan kotoran-kotoran batin. Tetapi sebaliknya, apabila kita menemukan perasaan yang tidak menyenangkan, rasa sakit di kaki, kemudian kita bereaksi dengan kebencian, ya, kita nggak suka, benci, jengkel, inilah yang menciptakan penderitaan baru ke depan. Demikian juga dalam keseharian. Hal-hal di luar diri kita, 6 landasan indria, kontak dengan objeknya masing-masing. Mata melihat, telinga mendengar. Mendengar sesuatu yang tidak enak. Teman kerja kita sedang mencela. Atasan kita sedang marah-marah. Atau pegawai kita sedang melakukan kesalahan fatal. Bisa terjadi seperti itu di luar diri kita. Reaksi apa yang kita bangkitkan? Sebagai manusia biasa kita ngomel, kita membenci, kita nggak suka, kita marah. Apakah ini tidak memperpanjang penderitaan? Ini memperpanjang penderitaan. Tetapi ketika kita tahu ya, bahwa ada permasalahan, ada sebab-sebabnya, konsentrasi kepada solusi, bijaksana memahami anicca, dukkha, anatta, jadi kita terus dalam pikiran positif. Ketika kita terus dalam pikiran positif, kita tidak menciptakan penderitaan baru ke depan. Inilah yang harus kita latih. Inilah yang akan kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan akan berdatangan kepada kita semua. Terus-menerus sampai kematian menjemput. Untuk itulah menjadi penting kita melindungi pikiran kita dengan apa? Dengan mindfulness, dengan meditasi. Dengan mengetahui hukum anicca, dukkha, anatta. Dengan melatih konsentrasi hidup berkesadaran setiap saat sadar. Maka kita bisa lebih tenang, lebih sabar, lebih bijaksana, lebih dewasa. Selain hidup kita lebih bahagia, kesuksesan duniawi pun akan lebih cepat. Karena semua kita pikirkan dengan tenang. Keputusan-keputusan yang kita ambil pun akan lebih tepat karena tidak panik, karena ada ketenangan. Inilah pengantar yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada dilanjutkan tanya jawab. Ya, jadi sesuai dengan yang tadi Romo bilang, kan dunia ini kan juga semakin maju ya, dan kita sekarang udah masuk ke era digital yang 4.0 itu. Dan anak-anak muda kayak misalnya sekarang misalnya yang masih remaja dan yang masih sekolah di SMA gitu kan, mereka juga mempunyai beban yang besar juga ya. Misalnya yang masih di SMA gitu kan mau ingin meraih nilai yang tinggi dan misalnya ingin masuk universitas dan stresnya juga tinggi ya. Bagaimana bisa membuat anak-anak misal seperti saya dan juga teman-teman semua, kan ini masalahnya kompleks ya, karena kan banyak masalah gitu misalnya dihadapi remaja, tapi ada beberapa misalnya dari remaja kayak kita masih belum bisa mengerti misalnya arti mindfulness apa, atau masih belum mengerti, belum bisa mau menjalankan meditasi. Nah itu bagaimana Romo cara menghadapinya? Ya, pertanyaan yang sangat baik ya, Saudari Marvela Lim. Memang mindfulness atau meditasi ini menjadi kebutuhan untuk saat sekarang ini. Semua wihara harus menyiarkan lah ya. Ini sangat penting sekali karena saya sendiri sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu itu ya mengikuti kelas mindfulness yang diajarkan oleh sahabat saya, seorang trainer dari agama lain gitu.
itu pesertanya itu hampir 1.000 Zoom, ngeri itu. Jadi sangat banyak sekali. Maksudnya apa? Mindfulness itu sekarang itu begitu sangat sangat heboh gitu ya, dipraktekkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Jadi begitu begitu semangatnya gitu teman-teman kita di sono itu mempraktekkan mindfulness itu. Jadi menjadi tantangan bagi para pengurus wihara untuk bagaimana supaya mindfulness ini bisa dimengerti oleh para pemuda, para umat Buddha. Setelah dimengerti tentu harus dipraktekkan, menjadi kebutuhan untuk dipraktekkan gitu. Jadi mindfulness ini bisa membuat konsentrasi kita lebih tajam. Nah itu, konsentrasi kita itu lebih tajam, lebih fokus begitu. Nah, kalau fokus itu utamanya yang muda-muda tadi ya, pertanyaannya. Mempelajari hal-hal baru itu lebih cepat diserap gitu. Lebih cepat. Karena fokus kan, ada konsentrasi, ada fokus. Hal-hal baru lebih cepat diserap. Cepat diserap. Nah, ini keuntungan kita melatih mindfulness. Lalu bagaimana anak-anak muda ini mampu bersaing di era industri sekarang ini? Saran saya coba mengambil misalnya kuliah itu sesuai dengan passion-nya. Passion-nya di mana? Berkarir juga bermain di passion-nya. Passion-nya apa? Tekuni, jadi expert di sana. Jangan tanggung-tanggung gitu. Cintai belajar, harus belajar terus, harus belajar terus. Ada 5C skill yang wajib dimiliki oleh anak-anak muda sekarang, dikembangkan. Creativity, ya kan? Kreatif lah ya kan. Kedua adalah communication. Ketiga adalah critical thinking. Yang keempat adalah collaboration. Yang kelima adalah compassion. Ini dikembangkan buat anak-anak muda. Karena 5 skill ini tidak bisa digantikan oleh robot atau artificial intelligence. Tidak bisa digantikan ini. Nah, jadi ini dikembangkan, berpikir kreatif, pandai berkomunikasi, dan lain-lain tadi yang saya sebutkan. Nah, dan bermain di passion. Ya kan? Jadi menjadi expert. Ini akan menuju rise above the crowd, bangkit di atas kerumunan, ya, bangkit di atas kerumunan, dan terus meditasi terus, mindfulness. Karena meditasi apa? Meditasi untuk fokus. Jadi yang ketika kita belajar begitu atau kita bekerja begitu, kalau kita tidak melatih mindfulness, pikiran kita ngeluyur kemana, apa kata, ngeluyur kemana-mana begitu, mengembara kemana-mana begitu, melayang-layang nggak jelas begitu. Ini membuang-buang energi ini. Ya. Jadi ketika kita ada mindfulness itu kan, konsentrasi begitu. Jadi energi kita itu fokus begitu. Jadi kita bisa menang dalam berkarir begitu. Menang dalam berkarir, rise above the crowd, bangkit di atas kerumunan gitu. Jadi jangan kita menjadi orang yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi umat Buddhis itu boleh sukses gitu, boleh kaya, tetapi dengan cara-cara sesuai dhamma. Nanti kalau kaya begitu ya, bangun pendidikan Buddhis ya kan, saat ini kan lemah sekali, pendidikan Buddhis itu sangat-sangat lemah gitu. Bangun sistem pelayanan berbasis digital gitu, biar Buddhis ini bisa berkembang. Karena data begitu ya, saya bicara data itu perkembangan Buddhis itu. Data yang ada di dalam pemerintah begitu ya, saat ini Buddhis itu 0,75%. Tidak ada 1%-nya dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Coba kalau kita berpikir ke belakang gitu. Jadi dari kerajaan
dulu Sriwijaya, Majapahit itu kan begitu sangat besar gitu, ajaran Buddha ini sangat banyak. Lalu pelan-pelan turun, makin habis, sekarang tinggal 0, ya kan? Jadi hal ini ya menjadi renungan lah buat kita supaya kita itu bangkit lagi begitu, boleh sukses tetapi harus peduli dengan organisasi, harus peduli dengan pengembangan dhamma ini supaya apa? Supaya dhamma ini berkembang terus. Meditasi yang landasannya itu adalah Buddhis ya, Masatipatthana Sutta, Vipassana, supaya sadar atau keyakinannya ini semakin kokoh, semakin kuat di dalam dhamma. Karena kalau kita hanya melatih orang untuk menjadi sukses duniawi, tetapi nggak punya sadar, nggak punya keyakinan, ya sama saja habis Buddhis ini nanti. Ya kan? Jadi mindfulness itu kan, right mindfulness itu kan. Jadi sama sati bahasa Pali, bahasa Inggris right mindfulness. Jadi dalam bahasa Indonesia perhatian benar itu dalam Jalan Mulia Bruas 8 itu ya, right mindfulness atau sama sati atau perhatian benar. Ini harus dikembangkan terus. Untuk apa? Untuk kesuksesan duniawi, untuk keteguhan sadar atau keyakinan kita ini, dan untuk yang melestarikan Buddha Dhamma. Demikian ya, Marvel ya. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Berarti penting banget ya bagi pemuda-pemudi semua dan apalagi pemuda-pemudi Buddhis untuk selalu bisa mindful ya dalam keadaan setiap apapun ya, Romo ya. Ya, sangat penting. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Ada 2 pertanyaan Romo. Mungkin saya bacakan yang pertama dulu ya Romo. Mengenai zaman yang semakin maju beserta segala teknologinya, apakah sebaiknya kita sebagai umat awam tetap mengikuti segala perkembangan tersebut? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, lalu Romo sempat menjelaskan tentang perkembangan umat Buddha di Indonesia yang semakin menurun. Bagaimana pendapat Romo mengenai beberapa organisasi Buddhis, pemuda-pemudi yang kini semakin modern dan menggunakan media lainnya misalnya band dan lagu? Terima kasih Romo. Ya, jadi saya jawab dari yang nomor 2 dulu ya, nanti kalau nomor 1 lupa ngetin. Jadi memang perkembangan umat Buddha ini memang semakin menurun. Saat ini kita memasuki era internet. Semestinya ini kesempatan yang bagus sekali ya untuk kita membangkitkan lagi Buddha Dhamma. Membangkitkan Buddha Dhamma. Jadi boleh dengan band dan lagu, yang penting value Buddhisnya itu ada. Karena salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu penyebab menurunnya anak-anak muda ini juga cara ibadah yang monoton gitu. Ini saya tanya dengan anak-anak muda di berbagai tempat gitu. Saya tanya dengan anak-anak muda di berbagai wihara, bagi tempat, berbagai desa begitu, bosen gitu ya. Jadi kalau ke wihara itu bosen, nggak seru gitu, nggak seru. Gitu. Nah jadi karena bosen, karena nggak seru ini, jadi anak-anak muda ini banyak yang pindah agama. Dalam hal ini pindah agama ini kebanyakan itu karena menikah biasanya. Menikah dapat pasangan beda keyakinan langsung pindah. Kalau kita keliling di Jawa Tengah begitu, itu sekarang wihara-wihara itu anak mudanya itu tinggal dikit banget gitu. Jadi tinggal yang tua-tua begitu. Ya kalau yang tua-tua nanti pindah alam udah bagaimana kan gitu. Jadi yang muda ini udah pada pindah karena apa? Karena bosen ke wihara, nggak seru begitu. Karena nggak seru katanya begitu. Katanya begitu. Ini ternyata yang di kota-kota ini juga nanti ketika sudah berkarir begitu ya. Jadi sadanya ini juga nggak kuat, pacaran gitu ya. Jadi nanti yang sono diajak ke Buddhis gitu kan. Ya so kita yang kalah gitu, rata-rata kalah. Ya lama-lama ya habis gitu. Lama-lama habis. Kan sayang kan kasihan gitu. Jadi kalau rontok begini. Untuk itulah memang perlu inovasi. Perlu inovasi dalam pelayanan ya artinya umat ya kan. Band Buddhis ya kan yang masih ada nilai-nilai
Buddhisnya ini ya yes good lah kan. Nah ketika nanti mulai seneng gitu ya, mulai seneng ke wihara begitu, nanti ajari mindfulness, dengerin dhamma, ada funnya lagi begitu kan. Nah, jadi nggak monoton, nggak bosen gitu. Jadi ini menurut saya ya mesti dikembangkan. Jadi uh, ya kalau kita nanti meditasi itu kan persepsi anak muda begitu ya. Jadi kenapa kok kamu nggak meditasi? Aduh ngantuk, bosen gitu kan. Nonton TV enak, apalagi main game seru banget gitu kan. Main game, wah ngeri serunya itu. Challenging begitu. Lo meditasi suruh duduk, napas masuk, napas keluar, kakinya pegel-pegel ya kan. Aduh, ngapain ini kan gitu. Jadi karena apa? Karena pengetahuannya yang kurang. Karena tidak ada pengetahuan. Nah, jadi ini sudah berkembang sebuah pemahaman yang keliru begitu ya. Jadi kalau meditasi itu ya bosen, sakit kakinya, ya kan, nggak ada manfaatnya apa-apa begitu. Ini riset gitu ya. Kalau kita tanya ke anak-anak muda itu begitu. Untuk itulah mulai dari hal-hal yang menyenangkan dulu. Yang penting tidak melanggar sila, ya kan? Tidak melanggar dhamma. Hal-hal yang lebih fun, ya kan, ngeband, ya good lah, ya kan, good ya. Nah, jadi dari situlah nanti mulai belajar puja bakti, penghormatan, gitu, mulai mindfulness. Nah, jadi mulai mengembangkan dhamma, membangun sistem digital pelayanan, gitu. Jadi ini akan membantu untuk percepatan pertumbuhan Buddhis ini lebih cepat. Nah, dari kemajuan teknologi ini juga membuat sahabat-sahabat kita begitu ya, non Buddhis dalam hal ini juga mereka kreatif, inovasi terus gitu. Ya kan? Jadi kalau kita malah jalan di tempat begitu ya, ya nunggu habisnya saja kan. Jadi karena teman-teman kita di sono itu juga nggak diem. Contoh misalnya sekitar 7 tahun yang lalu ya saya tugas pelayanan gitu. Waktu itu di Wihara Buddha Sasana Kelapa Gading ya, salah satu pengurus di sana gitu. Suatu ketika begitu ya, saya ditelepon oleh umat untuk diminta bantu baca parita di rumah sakit. Pada saat saya ditelepon, saya sudah punya jadwal mau baca parita di rumah duka. Jadi saya harus minta maaf ya, kepada Encik ini kan di sini kan saya kenal waktu Cik, mohon maaf Cik, ya kan kita sedang mau baca parita di rumah duka begitu. Jadi tolonglah Romo gitu kan. Aduh nih keluarga saya di rumah sakit ini udah butuh banget dibacain parita. Ya gimana ya, udah janji di rumah duka begitu. Saya mencoba telepon para biku-biku di Dhammacakka dan lain-lain, sibuk sudah punya jadwal karena mendadak gitu. Telepon teman-teman saya di Magabudi di majelis begitu. Kerja, cari duit. Jadi waktunya pas di jam kerja begitu ya. Jadi ya maaf ya nggak bisa begitu. Ya singkat cerita ya mohon maaf gitu kan, nggak bisa datang itu karena mesti punya jadwal yang satu ini ke rumah duka ini mesti jalan, udah janji soalnya begitu. Besok saya telepon lagi, saya akan kunjungi ke rumah sakit, saya akan baca parita gitu kan. Ya baiklah Romo gitu, kayak sedikit ya sudahlah kan begitu kan. Jadi besoknya saya telepon, halo Cik, gimana kabarnya, semoga semakin baik begitu. Ya kita jika diizinkan kita akan berkunjung ya untuk baca parita siang ini atau sore hari ini. Romo, maaf ya Romo ya, maaf ya Romo. Ya kenapa Cik? Romo, kemarin itu ceritanya begini Romo. Ada tokoh agama sebelah begitu yang bacain doa gitu. Enak gitu loh Romo. Senang begitu loh, tenang begitu loh. Jadi karena enak, senang, tenang begitu. Jadi kok kita rasa-rasanya cocok ke sana gitu kan. Jadi mohon maaf ya Romo, kita kok cocok ke sebelah begitu. Ya ceritanya begitu. Jadi ya cocok ya, masalahnya cocok, kalau cocok ya susah kan gitu kan. Ya sudahlah, berarti ya kita introspeksi diri ya sudah, semoga lebih bahagia, lebih sehat seperti itu. Jadi singkat cerita begitu. Jadi dalam hal ini ya kita evaluasi lah ya, saya waktu itu ya sebagai ya salah satu tokoh begitu ya kita memang harus benar-benar kita akui bahwa dalam pelayanan kita ini juga masih kurang begitu.
pelayanan ke rumah sakit, ke rumah duka, masih sedikit yang mikirin gitu, masih sedikit gitu. Jadi ternyata teman-teman kita yang tua-tua ini juga masih juga sadanya masih goyah-goyah gitu. Jadi ya keyakinannya masih banyak yang belum stabil gitu. Jadi memang kita harus mencari pola pola pembinaan yang lebih pas supaya apa? Supaya teman-teman kita yang muda-muda ini juga happy belajar di wihara begitu kan. Yang tua-tua ketika butuh pelayanan juga nanti dari wihara ini juga punya tim yang memberikan pelayanan begitu sehingga umat kita itu happy ya kan. Jadi sahabat kita ya happy dengan caranya lah, biarkan teman-teman kita, sahabat kita yang di luaran ya dengan caranya sendiri, kita saling menghormati satu sama lain, kita juga menghormati ya kita juga melindungi umat-umat kita supaya nggak makin habis gitu. Ya, nanti kalau makin habis kan lucu, agama Buddha tinggal kenangan gitu kan, ya kan sedih gitu. Jadi itu yang kita harapkan karena kan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini ya kita boleh bertumbuh bareng-bareng. Yang Buddhis boleh bertumbuh, yang Kristen boleh bertumbuh, yang Muslim boleh bertumbuh, semuanya boleh bertumbuh. Jadi kita ya kita jagalah umat kita dan kita lebih baik dalam pelayanan supaya kita bareng-bareng bisa berkembang di Indonesia ini. Demikian. Yang pertama tolong bantu diingetin lagi, Marvel. Iya, Romo. Mengenai zaman yang semakin maju beserta segala teknologinya, apakah sebaiknya kita sebagai umat awam tetap mengikuti segala perkembangan tersebut? Itu, Romo. Ya, jadi ada dua pilihan, mau berubah atau punah, gitu ya. Tinggal mau berubah atau punah. Gitu. Jadi memang teknologi ini ya kita harus ikutin supaya kita itu bisa hidup lah begitu, bisa rise gitu ya, bisa survive. Gitu. Pikiran kita juga harus dikendalikan terus begitu supaya kita itu tidak stresan gitu, tidak panikan gitu dengan meditasi. Ilmu-ilmu baru harus dipelajari, baik yang berumah tangga maupun yang masih muda harus terus belajar. Harus terus belajar untuk mengupgrade skill ya kan, karena setiap bidang, setiap profesi itu juga berkompetisi kan. Misalnya marketing begitu. Juga ada hal-hal baru yang nanti bermunculan. Nah, sekarang ada hal-hal baru yang mesti dikuasai itu copywriting gitu kan. Dulu kan copywriting itu nggak ada. Nah, sekarang ada ya. Jadi ke depan itu karena perkembangan teknologi ada beberapa pekerjaan itu nanti akan hilang. Juga ada banyak kerjaan-kerjaan baru bermunculan kan gitu. Profesi-profesi baru bermunculan. Ada yang mungkin skill kita itu sudah nggak laku begitu ya kan, karena ada hal-hal baru lagi yang mesti dipelajari, marketing digital misalnya. Ya sekarang kan kita harus paham itu namanya funneling, kita harus paham namanya apa itu hot market, warm market, cool market kan. Leadership misalnya kita juga harus upgrade karena memimpin ini sendiri juga dulu mungkin ya sebelum zamannya teknologi mungkin memimpin itu lebih mudah begitu. Sekarang kita memimpin anak-anak milenial, kita harus paham karakternya yang bosenan, ya kan, karakter yang suka nongkrong begitu kan. Jadi tapi dia cerdas gitu. Ya, jadi kita harus paham generasi milenial itu apa, generasi X itu apa, generasi Z itu apa, generasi Y itu apa, Bobby Bam itu apa ya kan. Jadi karakteristiknya itu bagaimana begitu. Sehingga kita bisa menyesuaikan leadership kita itu terupgrade sehingga kita mempunyai perusahaan atau organisasi itu ya bisa bersaing ya kan. Kenapa? Karena kita selalu belajar leadershipnya maju, kemudian nanti yang mungkin marketingnya juga belajar hal-hal baru dan yang lain-lain. Ya, dan yang paling penting adalah dhamma, itu menjadi pegangan kita. Mempunyai tujuan hidup yang jelas, hidup bahagia, mati masuk surga, mencapai nibbana. Ya, itu dulu gitu kan. Karena kalau kita hanya hidup ini yang penting sukses, kaya raya begitu, tapi kita nggak punya pegangan mati terbebas dari alam menderita ini, nanti kita menghalalkan segala cara, ya kan? Jadi hidup kita itu bisa korupsi, bisa membunuh, bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran sila yang lain, gitu kan? Sehingga gagal. Nah, hidup ini kan tidak pasti, kematian itu kan yang pasti. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan mengalami kematian.
Tapi ketika kita sudah menetapkan kita punya goal gitu ya, punya tujuan hidup gitu, hidup bahagia, mati masuk surga, mencapai nibbana. Ya, kalau kita sudah menetapkan ini, ketika kita melangkah berkarir pun itu nanti harus hati-hati, ya kan? Jadi tidak semrawut, tidak sembarangan begitu loh. Karena mati masuk surga loh, ya gitu kan? Jadi dan surga itu tidak bisa dibeli dengan uang, itu dengan kebajikan. Ya, jadi boleh kaya, boleh sukses, boleh punya jabatan tinggi, punya duit, berdana, kemudian kita juga nanti ya pensiun dengan usia lebih muda, fokus meditasi, ya kan, memurnikan pikiran, mencapai kesucian, ya kan, mencapai kesucian, keren itu kan, sukses spiritual. Nah itu yang mesti kita lakukan. Ya demikian jawabannya. Ada yang lain? Baik, terima kasih Romo atas jawabannya dan juga terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lain? Karena sepertinya sudah tidak ada, mungkin Romo boleh memberikan closing statement-nya, Romo. Iya, kita perlu mensyukuri kelahiran kita sebagai manusia, mensyukuri kita dilahirkan bisa mengenal Dhamma, mensyukuri kita dilahirkan di ajaran Buddha. Dalam bahasa Pali itu kico manusa paltirabu, kicang macana jiwitang, kico budanang upadu, kicang sadama sawanang. Sulit ya untuk dilahirkan sebagai manusia, itu sulit sekali. Karena begitu mudahnya ya untuk kelahiran di alam-alam yang rendah itu. Kita bisa lihat binatang-binatang seperti semut, seperti kecoa, seperti nyamuk, ya, seperti ikan teri dan lain-lain yang bisa kita lihat secara mata biasa gitu. Belum lagi alam peta itu kan juga banyak sekali makhluk-makhluk di sana. Sulit terlahir sebagai manusia. Dan kita beruntung ya, kita beruntung terlahir sebagai manusia, itulah perlu kita bersyukur atas karma baik yang pernah kita lakukan di masa lampau sehingga saat ini kita bisa terlahir sebagai manusia. Selain beruntung sebagai manusia, saat ini kita bisa mengenal Dhamma di ajaran Buddha. Ini lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi. Dengan kita mensyukuri ini, kita ada kemendesakan ya, mendesak untuk berbuat baik. Karena kalau kita nggak mendesak untuk berbuat baik, ini kita nanti digulung oleh namanya kotoran batin. Kalau muncul kemalasan gitu, muncul kemalasan untuk berbuat baik, muncul kemalasan untuk meditasi. Jadi sebenarnya ada 4 meditasi perlindungan, 4 meditasi perlindungan. Dalam bahasa Pali Cakura Raka Bawana. Salah satu dari 4 meditasi perlindungan itu adalah Marananusati, merenungkan kematian. Merenungkan kematian. Jadi hal ini kita lakukan ketika niwarana itu datang. Apa tuh niwarana? Rintangan batin, rintangan batin. Rintangan batin itu banyak banget. Salah satunya adalah kemalasan. Kebiasaan menunda, malas menunda. Kalau ini datang terhadap hidup kita, kita harus merenungkan kematian. Supaya apa? Supaya punya semangat lagi. Semangat berbuat baik, semangat meditasi, semangat belajar hal-hal yang baru, semangat bekerja. Renungkan kematian. Hidup tidak pasti, kematian akan pasti. Direnungkan. Hidup ini tidak pasti ya. Kematian bisa datang kapan saja. Nah, ketika kita sudah muncul semangat lagi, nanti kita bisa beraktivitas sadar lagi apa yang kita lakukan, dan kita bisa meditasi sesuai dengan objek yang kita pilih sehari-hari. Apakah anapanasati, apakah mengamati batin dan jasmani, apakah metta bhavana. Ini penting, ini Marananusati. Jadi hidup ini singkat, harus punya arti. Sang Buddha, beliau mengajarkan Dhamma yang begitu indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhir. Pada saat beliau menjelang parinibbana, beliau menyampaikan waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Segala yang terbentuk tidak kekal adanya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Berjuang untuk memurnikan pikiran. Berjuang untuk melepaskan kotoran-kotoran batin.
berjuang untuk mencapai prestasi terbaik dalam hidup ini, berjuang untuk berkarir, untuk rise above the crowd, bangkit di atas kerumunan. Apalagi yang anak-anak muda harus punya visi yang jelas, goal yang jelas, tujuan yang jelas. Dan jangan lupa kembangkan Buddha Dhamma. Kembangkan. Hal ini cukup serius menurut kita, yang data turun terus begitu. Begitu santainya kan, santainya kita anak-anak muda begitu kan. Padahal anak muda itu punya kemampuan yang hebat begitu. Punya kemampuan untuk mengelola sosial media yang begitu bagus begitu. Sangat bagus mestinya. Dan itu harus dipakai begitu untuk apa? Untuk kebahagiaan banyak orang, untuk kesejahteraan banyak orang. Sang Buddha mengajarkan, berpesan kepada biku, wahai para biku, ajarkanlah dhamma yang indah pada awal, pertengahan, akhir, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. Dhamma begitu sangat murni, dhamma begitu sangat luhur, dhamma begitu sangat indah. Untuk itulah kita layak, kita berjuang. Berjuang untuk dhamma. Perjuangan pertama adalah perjuangan ke dalam diri. Ke dalam diri. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang berjuang untuk mengikis keakuan, ego, kebencian, keserakahan ini dihapus. Setelah itu kita juga menjadi teladan buat yang lain. Menjadi teladan buat yang lain. Kita memberikan hal-hal yang baik, mengajarkan dhamma, menuntun orang dari kegelapan menuju yang terang, pencerahan. Inilah yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa kita harus nyebur lagi ke dalam diri untuk membersihkan diri kita, ngecek kotoran batin apa yang bermunculan, itu dilihat semua, disingkirin semua. Kita berorganisasi lagi. Begitu. Kita berorganisasi lagi. Jadi memimpin dengan teladan. Seperti guru agung kita Sang Buddha Gautama. Beliau tidak mengenal lelah. Di usia 35 tahun, yang semestinya beliau bisa parinibbana saat itu juga. Kan? Ketika beliau mencapai pencerahan, saat itu juga beliau bisa berparinibbana. Tetapi karena rasa cinta kasih sayang, kebijaksanaan yang muncul berkembang dari Buddha Gautama ini, selama 45 tahun beliau mengajarkan dhamma yang indah pada awal, pertengahan, dan akhir untuk semua makhluk, untuk kebahagiaan para dewa dan manusia. Untuk itulah kita sangat beruntung, kita bisa menemukan dhamma, mewarisi dhamma yang indah pada awal, pertengahan, dan akhir ini, sehingga dhamma ini yang pertama adalah untuk diri kita, ya, untuk diri kita, untuk kita praktekkan. Bukan kita pinter dalam teori hanya untuk menjudge orang lain yang salah, kamu yang keliru, saya yang benar. Agamaku yang benar, agamu salah. Bukan seperti itu. Setelah kita paham dhamma, kita praktekkan, kita menjadi orang yang santun, menghormati agama satu dengan agama yang lain, menghormati orang satu dengan orang yang lain. Sehingga ini menjadi teladan yang baik, karena kehadiran kita memberikan pengaruh yang positif kepada semua orang, kepada semua makhluk. Jadi waya dhamma sangkara, ya, jadi segala yang terbentuk tidak kekal. Jadi berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga para ibu, bapak, sahabat-sahabat sedama selalu bahagia dan sehat. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.